Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh kebudayaan dari luar Indonesia. Nah, ternyata kebudayaan asli Indonesia itu tidak hanya murni dari Indonesia, tetapi ada kebudayaan-kebudayaan lain yang juga mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Artinya bahwa kebudayaan kita itu bersifat terbuka atau dapat bergabung dengan kebudayaan yang lain. Nah, kebudayaan apa saja yang pernah masuk di Indonesia dan bagaimana kebudayaan purba dari luar itu dapat masuk ke Indonesia. Nah, kebudayaan luar dari luar Indonesia bisa masuk ke Indonesia karena pada masa purba dulu pernah terjadi migrasi manusia purba ke kawasan Asia Tenggara. Jadi pada zaman dulu itu ada migrasi dari manusia purba. Apa yang menyebabkan migrasi manusia purba pada waktu itu? Banyak faktor, salah satunya perubahan alam, mungkin kondisi makanan pada waktu itu yang menyebabkan manusia purba itu melakukan migrasi atau pindah tempat. Nah, kebudayaan purba dari luar yang datang ke Indonesia itu sebenarnya berasal dari Yunan, Cina, sekarang negara Cina. Kemudian dari Yunan ini mempengaruhi 3 daerah yang ada di negara Vietnam, yaitu Pak Son, Hoa Binh, dan Dong Son. Nah, dari ketiga budaya inilah yang nantinya akan mempengaruhi beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, selain di wilayah Indonesia, 3 daerah ini juga mempengaruhi kebudayaan yang ada di Taiwan, dan juga nanti akan menyebarkan kebudayaan yang berbeda dengan budaya yang lain. Nah, ini siklus penyebarannya dari Pak Son, Hoa Binh, dan Dong Son ini menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebudayaan Pak Son, Hoa Binh. Kebudayaan Pak Son, Hoa Binh ini menyebar pada masa Mesolitikum, di mana pada masa ini yang tersebar jenis kebudayaannya yaitu kapak pabel. Nah, kapak pabel yang terkenal pada waktu itu adalah kapak pabel Sumatera yang memiliki fungsi untuk menghaluskan biji dan untuk bisa dimakan dan untuk membuat cat lukisan. Jadi fungsinya ini kapak pabel Sumatera ini fungsinya untuk memecahkan biji. Nah, biji itu nanti bisa bisa digunakan untuk makan, bisa digunakan untuk bahan cat untuk melukis dinding. Kemudian di daerah persebaran budaya Pak Son, Hoa Binh ini meliputi di daerah Tonkin, Cina atau Indochina, sampai ke Sumatera, Kalimantan, dengan manusia pendukungnya yaitu Papua Melanesoid pada masa 300 sampai 1000 sebelum Masehi. Kemudian Pak Son, Hoa Binh ini juga menyebar pada masa Neolitikum. Pada masa Neolitikum ini kebudayaan Pak Son, Hoa Binh yang menyebar adalah kapak lonjong dan kapak persegi yang berfungsi untuk menanam dan memotong tanaman serta untuk alat pertukar perdagangan dan upacara kepercayaan. Nah, ini karena bentuknya fungsinya itu lonjong, jadi bisa digunakan untuk memotong kemudian mencangkul. Nah, karena ini bentuknya pipih jadi bisa untuk memotong dan lain-lain. Selain itu karena bentuknya terbuat dari batu alam yang berwarna-warni, jadi bisa digunakan untuk alat perdagangan
juga bisa digunakan untuk alat-alat kepercayaan. Nah, kemudian untuk persebarannya, kapak lonjong dari Tonkin ini menuju Thailand, kemudian ke Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa. Sementara kapak lonjong dari Filipina itu menyebar dari arah timur, yaitu dengan didukung manusia purba Proto-Melayu Austronesioid dan Papua Melanesioid yang bermigrasi rentang waktu antara 2000 sebelum Masehi. Nah, ini peta persebaran kebudayaan Pakson Wabin. Ini menyebar pertama dari Indochina, kemudian menyebar ke daerah Pakson dan Wabin melalui 2 jalur. Di jalur darat ini pada masa Mesolitikum, dan di jalur timur itu pada masa Neolitikum. Nah, ini untuk daerah penyebarannya, kapak Papua Sumatera pada masa Mesolitikum banyak di sini. Kemudian kapak persegi dan kapak lonjong disebarkan melalui 2 kali, ada yang jalur barat dan jalur timur. Nah, ini peta persebaran yang kotak-kotak ini merupakan kapak persegi. Yang kedua adalah kebudayaan dari Dongson. Kebudayaan Dongson ini terkena pada perkakas Nikara yang terbuat dari perunggu yang berfungsi untuk hiasan patung atau untuk upacara kepercayaan. Daerah persebarannya yaitu diantaranya ada di Sumatera, Jawa, dan Bali dengan manusia pendukung atau manusia pada masa kebudayaan Dongson ini adalah Detro Melayu. Selain Nikara perunggu, budaya Dongson ini juga membawa pengaruh arca perunggu. Arca perunggu ini difungsikan untuk alat upacara peribadatan. Kemudian daerah persebarannya antara Sumatera, Jawa, dan Jawa Barat untuk manusia pendukung tetap yaitu Detro Melayu. Kebudayaan Dongson selanjutnya yaitu perhiasan perunggu dan manik-manik. Ini fungsinya untuk alat kelengkapan upacara keagamaan ataupun alat untuk tukar barter barang. Kemudian daerah persebarannya meliputi Jawa dan Bali. Kemudian untuk manusia pendukungnya adalah Detro Melayu. Kemudian kebudayaan selanjutnya dari Dongson ada bejana perunggu. Bejana ini berbentuk seperti periuk, tetapi ia mempunyai bentuk yang langsing dan gepeng. Untuk daerah persebarannya di sekitar Sumatera dan Madura, kemudian manusia pendukungnya adalah Detro Melayu. Kemudian kebudayaan Dongson selanjutnya ada kapak corong. Ini berbentuk seperti sebilah kapak, tapi berbentuk agak mirip corong. Kemudian terbuat dari perunggu dan bagian atasnya ini yang seperti corong pada bagian atasnya, makanya disebut kapak corong. Dan untuk penyebarannya berada di Sumatera Selatan, bagian Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah dan Selatan, kemudian Papua, Kepulauan Selayar, dan Sentani. Untuk manusia pendukungnya adalah Detro Melayu. Kemudian ini adalah beberapa bentuk dari peninggalan kebudayaan Dongson. Ada manik-manik perunggu, ada Nikara perunggu, ada arca perunggu, ada bejana perunggu, dan lain-lain. Nah, peta penyebarannya ini Detro Melayu ini menyebar dari Manila, kemudian ke bagian Sulawesi, dan menyebar sampai ke Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, dan NTT. Ini adalah penyebaran dari kebudayaan Dongson.
Kebudayaan yang ketiga adalah kebudayaan Sahuyun. Pada kebudayaan ini banyak dikenal istilah bahwa kebudayaan Sahuyun ini menyebarkan kebudayaan tembikar yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk kebudayaannya yaitu senjata perunggu yang berfungsi untuk memotong atau membentuk senjata, jadi sudah berbentuk seperti pisau belati ya. Kemudian daerah persebaran meliputi Jawa, Bali, dan Sulawesi. Untuk manusia pendukung adalah orang Cham sekitar 600 sebelum Masehi. Hasil kebudayaan Sahuyun selanjutnya adalah Fans Tembikar. Ini untuk meletakkan peralatan alat-alat upacara seperti manik-manik dan lain-lain ditaruh di dalam vas ini. Daerah persebarannya meliputi Jawa, Bali, dan Sulawesi. Manusia pendukung adalah manusia Cham. Kemudian kebudayaan selanjutnya ada wadah tembikar. Wadah tembikar ini untuk meletakkan makanan dan air ataupun minuman, jadi ada penutupnya. Kemudian daerah persebaran meliputi Jawa, Bali, dan Sulawesi. Manusia pendukung adalah orang Cham. Kemudian budaya yang lain dari Sahuyun yaitu periuk bekal kubur sebagai tempat menaruh sesaji atau orang meninggal. Jadi ini istilahnya peti mati, orang yang meninggal ditaruh di dalam peti ini atau periuk bekal kubur. Kemudian daerah persebarannya meliputi Jawa, Bali, dan Sulawesi. Manusia pendukungnya adalah orang Cham. Nah, ini adalah bentuk atau hasil kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada senjata perunggu, ada vas tembikar, ada wadah tembikar, kemudian ada periuk bekal kubur. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.